Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Afwan izin bertanya, OCD atau Obsessive Compulsive Disorder adalah gangguan yang membuat seseorang terus dihantui pikiran berulang dan dorongan melakukan sesuatu agar merasa tenang. Misalnya terus mengecek pintu sudah terkunci atau belum, memastikan kompor sudah dimatikan berkali-kali, atau merasa gelisah jika sesuatu tidak rapi dan simetris. Apakah OCD ini juga termasuk dalam bentuk was-was? Dan bagaimanakah solusinya menurut agama? Terima kasih Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was-was, ya, yang disebutkan OCD atau was-was juga. Was-was, mungkin kita harus ada sedikit punya wawasan tentang was-was. Ada was-was bisikan syaitan, ada was-was tadi, bahasa Arabnya was-was qahri. Was-was qahri atau OCD, was-was yang karena mental. Mentalnya mental tidak sehat, mental sakit. Kalau was-was karena bisikan syaitan ini, biasanya menggoda, mengajak kita untuk pengen maksiat, tiba-tiba ingin lihat yang haram dan sebagainya. Dan kalau sudah ketemu yang haram terus dia kayak menikmati dan seterusnya. Dia pengen lihat lagi, pengen lihat lagi. Tapi kalau was-was itu enggak, bukan seperti itu, karena mental. Sehingga mungkin dalam masalah was-was ini kita perlu punya wawasannya. Tidak semuanya was-was itu was-was setan saja. Dan was-was setan ada. Bisikan-bisikan, rayuan-rayuan minal jin, nanti dari bangsa jin dan dari manusia ada. Sugesti orang mempengaruhi kita sehingga kita terpesona, lalu kita melakukan kesalahan. Bisa jadi. Atau was-was syaitan. Tapi ada was-was dan was-was qahri dalam bahasa Arabnya, ya tadi OCD lah kurang lebihnya seperti di istilah modern. Kita misalnya ingin ada di dalam kebiasaan, ada dalam ibadah, ada dalam keyakinan. Dalam kebiasaannya itu sudah pergi jauh kayak merasa belum mengunci pintu, balik lagi padahal sudah jauh. Lihat, itu ganggu yang lainnya. Satu mobil sudah berantakan gara-gara dia, hanya merasa belum mengunci pintu. Padahal dia sudah merasa mengunci pintu, tapi kayak merasa kayak belum mengunci pintu. Kan aneh. Seperti orang wudhu, sudah wudhu katanya kayaknya belum sah, sudah wudhu. Dan seterusnya. Yang jelas, kalau ada orang punya gejala semacam ini, Anda segera berobat. Jangan dibiarkan begitu saja. Biarpun semula dari kebiasaan, dia akan merambat kepada urusan ibadah. Dan nanti kepada urusan akidah. Dan itu bahaya sekali. Yang jadi masalah kadang, orang tidak menganggap adanya penyakit mental dalam hal ini. Bahkan ada yang menganggap kalau sudah kena was-was kayaknya orang yang sangat berhati-hati. Nanti ada. Kita punya catatan ada antara was-was dan antara hati-hati. Hati-hati waspada itu boleh, tapi bukan was-was. Kalau was-was itu penyakit mental yang harus dibenahi. Maka kami himbau bagi orang yang punya gejala-gejala semacam ini, ya datang kepada ahlinya, pakar psikolog. Untuk diberi gambaran wawasan tentang begitu bahayanya penyakit itu kalau dibiarkan, kemudian setelah itu ada solusinya. Dan itu bukan golongan ustadz. Ustadz tak bisa ngomong masalah ini. Doa-doa iya, ustadz berikan doa dan sebagainya. Tapi ini ada ilmunya. Ilmu yang dipelajari juga di kampus dengan benar ilmu ini. Jangan main-main urusan ini. Makanya segera dibenahi. Sebab nanti akan kemana-mana. Bukan sekedar urusan kebiasaan tadi, urusan matikan kompor dan sebagainya. Urusan ibadah. Urusan ibadah. Sampai urusan keyakinan. Kurang lebih seperti itu. Jadi siapapun yang punya gejala ini jangan membiarkan. Karena kalau dibiarkan penyakit akan semakin parah, semakin parah, semakin parah. Sampai nanti serba tidak indah. Hubungan suami istri bingung urusan mandi besarnya. Sehingga tidak mesra. Belum hubungan suami istri sudah takut mandi besarnya bagaimana. Sudah mandi besar, sudah kebasahan 1 jam, 2 jam kedinginan, gemeteran. Masih mikir kayaknya. Lihat. Seperti orang gila. Dan itu bukan gila. Tapi kalau dibiarkan bisa gila. Kami ingatkan. Maka kami rindu semuanya punya kesadaran untuk bisa berobat dengan benar. Sebab dalam dunia agama ini kadang-kadang salah cara beragama. Ada orang kena penyakit mental ini, was-was ini, was-was qahri ini, katanya apa? Ini orang sangat waspada, hati-hati. Padahal dia kena mental. Bahkan orang kena secara umum mental. Orang kena mental dipikir dia orang yang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Dia punya penyakit mental. Sehingga nggak bisa bergaul dan sebagainya. Menyendiri dan sebagainya. Akhirnya dia dianggap ini adalah kekhusyuan, prestasi dalam mendekati diri kepada Allah.
Lah, tidak tertolong dengan orang semacam itu. Kan bahaya. Dan masih banyak permasalahan-permasalahan mental ini yang harus segera kita cermati. Dan kami himbau kepada siapapun yang punya ilmu ini, hendaknya Anda menjadi orang yang dermawan dengan ilmu Anda untuk menolong orang lain. Dan siapapun harus mulai ada terbuka wawasan kita bahwasanya banyak permasalahan. Tiba-tiba kok Anda sedih, marah, gak jelas kepada istri, gak jelas kepada suami dan sebagainya. Kenapa kok tiba-tiba marah, gak beraturan? Berarti ada yang gak beres di mental Anda, ketahuilah berobatlah demi kebaikan. Jadi ada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu yang ngurusi tentang mental. Mengurusi tentang pikiran, ini harus diperhatikan dan harus ada keinsyafan. Ada ustadz bagian fatwa, dokter fisik bagian ngurusi fisik. Ada urusan mental, ada psikolog, dan nanti sampai tingkat selanjutnya adalah psikiater misalnya. Ada bagian masing-masing. Dan inilah kelengkapan inilah yang indah. Kami di kalangan mungkin kami selama ini hanya bicara halal, haram, halal, haram. Tapi dalam hal tertentu kesehatan kami arahkan pergilah ke dokter. Masalah psikologi, datanglah ke psikolog. Dan tidak harus kau tengok, tapi kami mengarahkan kepada ahlinya. Karena memang harus begitu. Al-Quran yang mengajarkan fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika engkau tidak tahu. Maka siapapun Anda yang punya disiplin ilmu yang berbeda-beda, hendaknya harus saling tolong-menolong, saling melengkapi agar hidup ini semakin mudah. Insya Allah yang terkena was-was segera sadar, segera bergegas kepada ahlinya untuk dibimbingan untuk bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Nuhibbukum billah. Wallahu a'lam bishawab. Sarung Mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.